Hai, jumpa lagi di Transpersonal Path YouTube channel. Dalam video kali ini, saya akan memberikan 5 teknik sederhana untuk menurunkan kecemasan. Sebelum masuk pada cara-cara menurunkan kecemasan, sebaiknya kita mengetahui dulu mengapa kita merasa cemas. Cemas adalah keadaan ketika kita merasa khawatir, perasaan yang tidak tenang, bahkan ada rasa takut. Tingkat kecemasan bisa mulai dari rendah, sedang, atau kecemasan yang parah. Setiap orang pasti pernah merasa cemas. Misalnya ketika pertama kali mendapatkan panggilan interview kerja atau menunggu hasil tes kesehatan. Contoh-contoh tersebut adalah kecemasan yang wajar, yang tidak terlalu mengganggu aktivitas kita sehari-hari dan akan berlalu ketika kejadian tersebut sudah dilalui. Tingkat kecemasan yang parah adalah ketika kita terus-menerus memikirkan hal-hal yang akan datang, yang membuat kita tidak bisa fokus atau mengerjakan hal-hal lain dengan optimal. Kecemasan yang disertai dengan perasaan tegang, detak jantung yang cepat, nafas yang pendek, badan gemetar, bahkan terdapat serangan panik. Kecemasan yang parah tentu memerlukan penanganan yang tepat. Penyebab kecemasan bisa disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain tipe kepribadian, pengalaman masa lalu, pola asuh orang tua, atau secara fisiologis, kondisi chemicals di dalam otak kita. Kita tidak akan banyak membahas mengenai penyebab kecemasan, namun dalam video kali ini kita akan membahas bagaimana mengatasi kondisi ini dengan cepat dan mudah. Kecemasan muncul ketika kita memikirkan hal-hal yang akan datang, kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi. Apabila kita bandingkan dengan penyesalan itu adalah memikirkan hal-hal yang sudah terjadi atau yang di masa lalu. Namun kecemasan muncul ketika kita memikirkan hal-hal yang belum terjadi. Nah, sekarang kita sudah mengetahui bahwa akar dari kecemasan ini adalah pikiran kita, maka kita akan lebih mudah mengatasi kecemasan tersebut, yaitu dengan mengelola pikiran kita. Mari kita dive in ke teknik sederhana mengatasi kecemasan. Pertama, teknik yang klise yang sederhana ini adalah fokus pada nafas. Teknik ini sangat ampuh untuk menurunkan tingkat kecemasan. Sekarang coba Anda pejamkan mata, tariklah nafas dalam-dalam selambat mungkin. Kemudian hembuskan perlahan-lahan. Atau dengan menghitung, ketika Anda menarik nafas, Anda hitung 1, 2, 3, 4. Kemudian hembuskan nafas dengan perlahan-lahan. Hal ini akan membantu pikiran kita untuk fokus pada proses kita bernafas. Dengan memperhatikan pernafasan kita mengajak pikiran untuk berfokus pada saat ini, di sini, sehingga pikiran tidak bisa mengajak kita ke hal-hal yang tidak ada di depan kita, atau ke masa depan, atau ke masa lalu. Jadi teknik yang pertama, bernafaslah dengan penuh kesadaran. Teknik yang kedua disebut dengan progressive muscle relaxation. Hal ini membuat kita fokus pada tubuh fisik kita. Caranya adalah dengan membuat otot-otot kita menjadi tegang dengan sengaja dan kemudian membuatnya rileks dengan sadar. Hal yang bisa dilakukan contohnya adalah menggenggam atau mengepal tangan dengan erat-erat sampai kepalan tangan terasa sakit. Kemudian tahan sejenak, kemudian lepaskan genggaman tangan perlahan-lahan. Ketika melepaskan genggaman tangan dengan penuh kesadaran, maka kita bisa merasakan perasaan rileks di tangan kita. Contoh yang lain bisa dengan mengernyitkan wajah atau dahi dengan kuat. Kemudian lepaskan kernyitan secara perlahan-lahan, rasakan sensasi relaksasi di wajah kita. Lakukan beberapa kali hingga rasa cemas menurun.
Teknik yang ketiga, sadari di mana Anda sedang berada. Misalnya kalau sedang ada di kamar, atau di ruang kerja, atau di tempat lainnya. Perhatikan sekeliling Anda. Benar-benar memberi perhatian di mana Anda berada. Sebagai contoh, bila Anda berada di kamar, perhatikan tempat tidur Anda. Meja kerja atau meja belajar, meja rias, lemari baju, langit-langit, pintu, jendela, semua hal yang ada di sekeliling Anda. Kemudian putuskan bahwa Anda akan melakukan sesuatu pada ruangan Anda. Melakukan pelayanan atau kegiatan yang membuat kondisi ruangan lebih baik. Hal ini membawa Anda keluar dari ego Anda, tetapi mulai melakukan sesuatu hal. Ya, misalnya membersihkan meja belajar, atau merapikan baju di lemari, atau menyapu lantai, atau apapun yang bisa Anda lakukan untuk membuat kondisi ruangan ini lebih baik. Kembali lagi, hal ini bertujuan untuk membawa pikiran dan badan Anda ke saat ini dan di sini. Teknik yang keempat adalah menggerakkan tubuh. Gerakan tubuh dengan penuh kesadaran. Bila Anda senang mendengarkan musik, dengarkan musik yang gembira dan gerakkan tubuh mengikuti irama musik tersebut. Atau mungkin Anda bisa berjalan-jalan di taman, di pantai, atau melakukan sesuatu, menggerakkan tubuh dengan sadar. Kembali lagi ke kesadaran saat ini, tidak lagi mengembara ke masa yang akan datang. Teknik yang kelima dengan menyegarkan diri. Contohnya bisa dengan mandi, rasakan air mengguyur tubuh dari kepala hingga kaki, dan dibarengi dengan intention atau niat untuk mengklirkan pikiran Anda, untuk menyegarkan, menjernihkan pikiran Anda. Atau Anda bisa menyegarkan diri ke tempat yang banyak pohonnya, atau berada di alam terbuka, di pantai, taman, dan sebagainya. Nah, kelima teknik yang kita pelajari, bila dilakukan dengan niat dan fokus yang kuat, akan membantu kita mengatasi kecemasan. Bagi teman-teman yang merasakan kesulitan untuk fokus atau pikirannya begitu banyak, overthinking, memang latihan ini perlu bertahap dan perlu dilakukan secara rutin. Tidak bisa langsung melakukan satu hari dan berharap tidak muncul lagi kecemasannya, ya. Tetapi Anda bisa melakukan latihan ini secara rutin, dan ada latihan menyadari tubuh. Saya cantumkan link di bawah ini, di deskripsi dalam video ini, di mana latihan ini akan memberikan tuntunan untuk menyadari bagian-bagian tubuh Anda. Nah, ini untuk melatih pikiran Anda lebih fokus dan bisa ke kesadaran saat ini lebih mudah. Tentu saja perlu dilakukan secara rutin hingga Anda bisa mengelola pikiran Anda dengan lebih baik. Bila kondisi Anda sudah sangat berat dan Anda tidak bisa fokus melakukan sesuatu, silakan melakukan konsultasi dengan psikolog, khususnya psikolog klinis atau psikiater atau dokter ahli jiwa. Demikian video kali ini. Kalau teman-teman merasakan manfaatnya, silakan like, share, dan subscribe ya. Serta beri komentar untuk ide-ide topik selanjutnya. Sampai jumpa.